Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Kumara TV. Apa kabar pemancing semuanya dimanapun Anda berada ya? Semoga baik-baik saja, disehatkan semuanya dan dikabulkan semua keinginannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sesuai tema ya, kita akan membahas mengenai ini yang sangat penting sekali, mengenai dunia permancingan, mancing ikan. Oke, kita ngobrol santai saja, kita berbagi, kita sharing ya. Dan nanti juga kalau teman-teman semua ada yang memberi masukan, boleh di komentar ya, di kirim ya komentar ya, buat masukan-masukan buat saya, buat teman-teman yang ada dimanapun mungkin ya, ada masukan yang berguna ya nanti. Nah, kita ini sesuai tema nih, judulnya mengenai umpan ya, umpan mancing. Karena ini sangat, wah, kalau pemancing kalau sudah berbicara mengenai mancing dan umpan, itu sudah pembahasan yang luar biasa ya. Saya juga walaupun punya umpan, lihat umpan orang lain, tetap ya penasaran gitu, kenapa, ada apa dengan umpan orang lain. Nah, untuk kali ini kita membahas yang dasar-dasar dulu, karena ini dari dasar sangat menentukan ya. Saya udah sering bertemu dengan pemancing-pemancing senior ya, dan yang saya alami juga mengenai penemuan-penemuan di lapangan, bagaimana sih kok bisa ya umpan itu ada hal-hal yang harus dikuasai oleh terutama pemula ya, dan semua pemancing. Ini ada 3, saya coba rangkum jadi 3 nih, ada catatan nih biar nggak lupa. Oke, langsung saja kita mulai yang pembahasannya nomor pertama ya, gitu. Ini harus penelitian mengenai umpan kita, karena tiap umpan itu kan berbeda. Semua orang punya ya umpan andalan masing-masing. Jadi setiap pemancing biasanya yang senior-senior teman-teman saya ya, dan suka diterapkan oleh saya juga gitu. Jadi mengetahui bagaimana bahwa umpan itu sudah doyan atau tidak itu dengan cara seperti ini nih. Punya umpan andalan, nah kita pakai gitu, kita pakai. Nah kebetulan dapat banyak ikannya. Pokoknya ketika bersama teman-teman bermain ya mancing. Nah jangan lupa pada saat unggul itu ya, kita harus jeli memperhatikan kalau yang pakai joran kumbul gitu ya. Karena ada yang pakai kumbul, ada yang glosor ya, yang langsung dilempar gitu, pakai pemberat. Nah, ada juga yang digantung gitu ya. Nah, jenis-jenis mancingnya itu pas ikan makan itu kita harus teliti. Kita harus teliti. Jadi jangan keasikan kita narik banyak gitu, lagi bagus, tapi tidak memperhatikan ya pas kumbul gitu, kumbul ataupun joran pas ikan memakan umpan gitu. Nah, di situ kita harus jeli. Jadi pas umpan kita lagi doyan, seperti apa karakternya ikan memakan gitu. Cuma dari situ ya, kita tahu langsung, oh ternyata kalau kumbulnya seperti ini, goyangan gerakannya sampai turun langsung ke bawah, ataupun joran sampai naik ke atas, sampai ngemuk seperti apa. Nah, itu pemancing punya, biasanya kalau senior-senior punya penelitian sendiri ya. Biasanya pemancing-pemancing punya riset sendiri. Dia udah tahu gitu. Oh, ini umpan yang kalau makannya seperti ini, kumbulnya begini gerakannya, ataupun jorannya goyangan seperti ini, dia udah tahu bahwa itu doyan gitu. Walaupun istilahnya lagi sedikit dapat ikan, tetapi dia yakin kalau umpan makan seperti itu bagus gitu. Jadi nanti kedepannya kalau kita punya umpan yang lain gitu, dicoba pas dia ada ikan makan umpan, nah, walaupun dapat, bisa tahu pemancing senior itu, wah ini makannya kurang lahap gitu, kurang doyan. Nah, jadi bagusan umpan yang kemarin. Nah, cara makannya udah tahu seperti itu. Itu yang harus dilakukan pemancing sendiri yang meneliti. Nah, karena tiap umpan itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada ya umpan si ini mah karakternya kalau makan doyannya seperti ini, karakter si A mah, kalau karakter si B mah punya umpan lah kalau doyannya itu seperti ini, beda-beda gitu. Itu pemancing sendiri yang mengetahuinya.
Nih yang kedua, ini buat umpan harus mudah dan simpel. Kenapa penting mudah dan simpel gitu? Jangan yang ribet dan jangan istilahnya resepnya itu jelimet gitu dan banyak banget bahan-bahan yang istilahnya kebanyakan lah over gitu. Kenapa itu? Nah, di sana nanti menentukan kualitas hasil bikin umpan kita. Kalau terlalu ribet, terlalu banyak dan istilahnya rumit, apalagi tidak pakai timbangan ataupun cuma dikira-kira ya sama kita, ya cuma takarannya itu yang takaran kasar gitu, nggak teliti. Nanti tiap bikin umpan itu kadang-kadang hasilnya akan kualitasnya berbeda gitu. Karena pengalamannya begini, perasaan umpan yang kemarin sama resepnya, tetapi pas kebetulan dipakai lagi ternyata hasilnya kurang bagus. Nah, itu juga menentukannya dari takaran, kualitas, dan juga cara mengolah umpan kita. Ada saja mungkin yang tidak sama walaupun perasaan sama gitu. Dan dari jenisnya begini, jangan yang istilahnya dihindari hal-hal yang ngambil bahannya itu dari alami gitu. Kenapa? Karena faktornya beresiko. Contoh kita pakai talas ya, parut talas atau parut kelapa bahannya itu, yang kita parut sendiri. Nah, di sana kan mengharuskan bahwa parut kelapa itu harus yang muda katanya kalau resepnya. Nah, tetapi perkiraan kita muda, ternyata kalau sesungguhnya diteliti kelapa itu udah agak tua. Nah, terus kayak talas gitu, talas mentah kita kan parut biasanya ke umpan-umpan ikan mas itu. Nah, biasanya umpan-umpan ikan harian gitu, ikan mas ya, ikan mujair ataupun ikan nilem ya, dari talas gitu ya, talas yang mentah diparut gitu. Walaupun kita takaran sama, tetapi belum tentu itu kualitas talas sama gitu. Bisa saja talas itu udah ketuaan ataupun terlalu muda ataupun terlalu cair gitu ya, banyak airnya ya kadar talasnya. Padahal sama ya, ukurannya 3 sendok gitu. Itu ya. Jadi kualitas umpan itu yang jangan terlalu rumit dan usahakan kalau bisa umpannya yang, kalau saya sih doyannya identiknya kalau teman-teman senior ke arah dari toko gitu ya, kayak kue-kue kayak gitu ya. Padahal udah takarannya sama gitu, hampir sama, dari pabriknya juga udah di gram-gram sama gitu, kualitasnya juga sama gitu, akan berbeda dengan alami ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih ya, kita kan bahas cuma 3 ya. Nanti banyak lagi yang lain-lainnya ya, kita coba bikin video lagi nanti ya, sharingnya. Ini yang 3 ini, yang ketiga gunakan ataupun coba umpan tersebut, kita punya umpan andalan di kolam yang berbeda. Jadi jangan di satu kolam ya. Kalau lagi bagus di kolam itu, kita coba di kolam yang lain. Nah, biasanya kalau aromanya yang kuat ataupun umpannya yang identiknya kuat gitu, tidak akan gagal banget gitu, walaupun beda kolam. Walaupun ada yang berkata tiap umpan kolamnya beda, umpannya juga beda ya. Tetapi umpan yang pengalaman saya pakai gitu ya, kalau ya airnya normal-normal saja gitu ya, biasanya sama aja gitu. Tiap beda kolam juga sama gacornya gitu, kalau aromanya kuat ya. Identiknya umpan itu memang disukai banget ikan gitu. Dari kolam ini sama yang kolam itu, walaupun berbeda kolam, umpan saya tetap gacor ya. Nah gitu ya. Itu ya, jadi kalau yang bagus itu dikatakan bagus, dimana-mana pun bagus itu umpan. Resikonya kalau kita main ada beberapa puluh kolam, masa kita punya puluhan umpan gitu. Kan pengetahuan kita dan waktu kita terbatas yang membuat umpan. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya ada 3 ya. Yang 3 tadi penting ya buat kita ketahui, kita belajar bersama. Ya itu ya sedikit informasinya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.